Selamat datang kembali dengan update harian market kripto terkini. Hari ini, kita akan bedah pergerakan Bitcoin dan altcoin setelah sentimen ekstrim fear mendominasi pekan lalu. Banyak yang bertanya, apakah kita sudah selesai koreksi, atau ini baru permulaan? Kita lihat dari sudut pandang makro dan on-chain hari ini. 3 sentimen global utama, mulai dari The Fed US, Bank Sentral Eropa, hingga kebijakan likuiditas dari Tiongkok, semuanya saling tarik-menarik. Ditambah lagi, indikator siklus on-chain seperti Pi Cycle Top dan Puel Multiple masih memberikan lampu kuning, tanda bahwa kita belum memasuki fase euforia puncak. Tetap di sini karena kita akan bongkar tuntas poin-poin krusial yang wajib kalian catat. Sebelum kita lanjut, perlu diingat bahwa semua konten yang disajikan di sini bersifat edukasi dan analisis pasar semata. Analisis ini bukan saran finansial, ajakan untuk membeli atau menjual, dan juga bukan sinyal trading. Pasar kripto sangat volatil dan berisiko tinggi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian. Silakan gunakan analisis ini sebagai referensi tambahan dalam membuat keputusan yang terinformasi. Kita lihat kalender ekonomi yang relevan untuk pekan ini. Meskipun fokus kita di kripto, pergerakan makro sangat mempengaruhi likuiditas. Hari ini ada RBA Meeting Minutes dari Australia dan data unemployment rate dari Inggris, diikuti oleh ZEW Economic Sentiment Index dari Jerman. Yang perlu dicermati, malam nanti ada data inflasi tahunan dari Kanada yang bisa memicu volatilitas. Kemudian besok pagi ada balance of trade dari Jepang. Namun, bintang utama pekan ini tentu saja FOMC Minutes pada tanggal 19 Februari dini hari. Ini adalah catatan rapat The Fed yang akan memberikan insight lebih dalam mengenai arah kebijakan suku bunga mereka. Semua event ini berpotensi mempengaruhi dolar Amerika, yang secara tidak langsung akan berdampak pada sentimen risiko di pasar kripto. Kita masuk ke berita makro kripto yang pertama, yaitu dari Amerika Serikat. The Federal Reserve baru saja mengisyaratkan akan menahan sementara kenaikan suku bunga di tengah kekhawatiran inflasi. Keputusan The Fed untuk menahan kenaikan suku bunga ini sangat penting untuk pasar kripto, karena secara historis, suku bunga yang stabil atau rendah cenderung meningkatkan selera resiko investor. Ketika aset tradisional seperti obligasi kurang menarik, dana seringkali mengalir ke aset beresiko tinggi seperti Bitcoin dan altcoin. Ini mengurangi tekanan penguatan pada dolar Amerika. Jika sentimen pasar bergeser ke arah aset beresiko, kita bisa melihat adanya dukungan harga yang cukup signifikan untuk Bitcoin dan Ethereum. Beralih ke Eropa, European Central Bank atau ECB juga mengambil langkah serupa, yaitu mempertahankan suku bunga kebijakan mereka di tengah tekanan inflasi yang persisten di zona euro. ECB menyatakan bahwa inflasi masih di atas target 2% mereka, didorong oleh harga energi dan gangguan rantai pasokan. Tindakan ECB ini memperkuat narasi kebijakan moneter yang hati-hati di Eropa. Kebijakan ini, meskipun dilandasi kekhawatiran inflasi, dapat memberikan dukungan lanjutan untuk aset berisiko. Dengan likuiditas yang ketat terjaga di Eropa, investor mungkin merasa lebih nyaman menempatkan modal mereka di pasar kripto. Ini bisa menjadi faktor pendukung kedua setelah The Fed, membantu menjaga stabilitas harga Bitcoin dan aset digital utama lainnya. Namun, ada sentimen kontra dari Asia, di mana People's Bank of China atau PBOC mengisyaratkan pengetatan moneter di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tiongkok berencana menerapkan pengawasan yang lebih ketat pada kondisi kredit dan likuiditas, serta mengurangi suntikan likuiditas. Langkah pengetatan ini bisa berdampak signifikan pada pasar global, termasuk kripto. Ketika Tiongkok mengurangi likuiditas, sentimen risiko seringkali menurun, yang dapat menyebabkan volatilitas dan tekanan jual. Mengingat peran besar Tiongkok dalam ekosistem kripto, pengetatan ini berpotensi menciptakan tekanan turun, terutama jika sentimen risk-off menyebar cepat. Kita harus memantau bagaimana pasar bereaksi terhadap ketegangan antara kebijakan akomodatif di barat dan pengetatan di timur. Sekarang kita lihat suasana hati pasar melalui Fear and Greed Index. Saat ini, indeks berada di level 13, berada di zona extreme fear. Level ini menunjukkan bahwa suasana pasar sedang sangat pesimis, di mana investor mayoritas diliputi ketakutan dan cenderung menjual aset mereka. Menariknya, level ini masih cukup stabil dalam extreme fear, bahkan setelah adanya kenaikan harga minor dalam beberapa hari terakhir. Kita mencatat, dalam seminggu terakhir, sentimen ini bertahan antara 8 hingga 13, mencerminkan keraguan yang sangat dalam di kalangan partisipan pasar. Extreme fear seringkali menjadi indikator kontrarian. Secara historis, level ketakutan ekstrim adalah fase di mana potensi pergerakan agresif ke atas bisa terjadi, karena sebagian besar pemegang sudah menjual pada harga rendah. Namun, extreme fear juga bisa bertahan lama,
Jadi kita perlu indikator lain untuk konfirmasi. Kita pindah ke indikator siklus on-chain, dimulai dari Pi Cycle Top. Indikator ini menggunakan dua moving average, MA110 dan MA350 dikali 2 sebagai batas atas siklus. Saat ini, MA110 berada di 89.607,77 dolar, sementara MA350 dikali 2 berada di 199.907,36 dolar. Bitcoin berada jauh di bawah kedua garis tersebut, menandakan bahwa Theta Basida ada di fase awal hingga pertengahan siklus. Pi Cycle Top bekerja sebagai lampu peringatan yang menyala ketika kedua moving average tersebut berpotongan. Saat ini, gap antara kedua garis masih sangat lebar, menunjukkan bahwa kita masih jauh dari potensi puncak siklus. Ini memberikan konteks bahwa meski ada volatilitas tinggi, peluang untuk pergerakan harga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama masih terbuka. Selanjutnya, kita bahas Puel Multiple, yang mengukur rasio nilai output harian para miner terhadap moving average tahunan mereka. Saat ini, Puel Multiple berada di 0,94. Nilai ini biasanya berada di bawah 1 selama fase koreksi atau konsolidasi, yang sering disebut sebagai fase akumulasi. Level di bawah 0,5 mengindikasikan potensi dasar siklus, sementara level di atas 4 mengindikasikan puncak. Dengan nilai saat ini di 0,94, ini mengkonfirmasikan bahwa kita berada di fase pemulihan setelah koreksi besar, atau masih dalam fase akumulasi yang stabil. Secara historis, pasar menghabiskan waktu yang substansial di area 1 sebelum lonjakan ke atas, menunjukkan bahwa saat ini bukanlah waktu euforia puncak, melainkan waktu yang penting bagi akumulasi oleh para pemain besar. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memberikan sinyal puncak siklus. 3 indikator paling penting yang menonjol hari ini adalah MVRV Z-Score di 0,47, Bitcoin Bubble Index di minus 4,49, dan Mayer Multiple di 0,70. Semua indikator ini, yang secara historis efektif memprediksi puncak, masih berada jauh di area safe atau accumulate. MVRV Z-Score yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa harga pasar Bitcoin saat ini relatif rendah dibandingkan nilai wajar historisnya. Bitcoin Bubble Index yang negatif menunjukkan bahwa kita tidak berada dalam zona gelembung. Sementara Mayer Multiple yang jauh di bawah 2,2 menekankan bahwa harga belum terlalu panas. Ini menegaskan bahwa narasi extreme fear yang kita lihat di indeks sentimen lebih disebabkan oleh volatilitas jangka pendek dan kekhawatiran likuiditas, bukan karena kita mendekati puncak siklus multitahun. Itu dia update market harian kita hari ini. Kesimpulannya, indikator on-chain menunjukkan kita masih jauh dari puncak siklus, meskipun sentimen extreme fear mendominasi pasar jangka pendek. Selalu lakukan riset mandiri. Ingat, informasi di channel ini murni untuk tujuan edukasi dan analisa pasar. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di update berikutnya.